Nah, ini kan ada sisi yang lo viral banget nih di positioning ini tentang mantan pejudi yang tobat. Nah, itu 30 juta maksudnya pasti. gimana? Lo nih pecandu kah atau pemula kah atau memang cuman seneng-seneng aja gitu? Kalau nominal tuh wah itu udah habis banyak banget. Apa nih 600.000 400 juta. juta? Gila. From Nothing Talk. Oke, bersama kami di From Nothing Talk. Yang gue udah biasa bilang bahwa di From Nothing Talk ini gue akan undang narasumber yang sangat-sangat famous. Dan juga banyak dari narasumber nanti yang gue akan undang setelah ini adalah orang-orang yang punya kisah inspirasi. Bukan kesuksesan yang kita akan bahas, tapi yang kita akan bahas adalah sebuah perjalanan mereka sampai di titik ini. Mungkin pernah hancur, kehilangan, dan semuanya. Nah, sekarang gue mengundang salah satu sahabat gue, adik gue, salah satu influencer famous, TikTokers. Ya udah jutaan followers ya tentunya ya. Dan salah satu orang yang gue kenal kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Yang gue tahu kisahnya, perjuangannya, dan makanya kenapa gue undang di From Nothing Talk ini. Agar kisah dari sahabat gue ini bisa menjadi inspirasi para penonton From Nothing Talk. Amin. Hari ini ada Abang Fahdan. Gimana Dan? Sehat Dan ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Dan ya? Ini gue narasumber apa nih? Kedua sebenarnya. Pertama siapa? Ada Bang Gen sama Bung J. Oh, Bung J, Bang J. Ya, karena sebenarnya kisah mereka itu sangat menginspirasi. Oh. Tapi lebih banyak sedih. Sedih ya? Tidak menginspirasi gitu loh. Bikin orang ikut sedih. Orangnya nonton jadi sedih gitu kan. Jadi harusnya kan orang nonton, wah terinspirasi kan, dapat trigger baru gitu kan. Bung J. Tapi nanti video ini akan jadi video pertama opening untuk di From Nothing Talk. Dan gimana Dan? Sehat ya Dan ya? Alhamdulillah sehat Bang. Mantap. By the way baru pulang dari ini ya umroh ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gua inget banget pas lu 2-3 tahun yang lalu tuh bilang, "Bang, gue pengen banget umroh gitu kan." Ada bener ya? Ya bener kan? Bener. Lu ngomong. Cuman karena memang baru angan-angan, tapi ucapan itu kalau kita yakin memang udah kecatet. Bener. Akhirnya dapat di momentum yang udah tepat. Bener. Ya, kan gue masih inget ya 3 tahun yang lalu tuh lu kayak berharap banget ya gak mau umroh, tapi memang momentumnya kata-kata doang ya. Tapi sih karena lu ngomongnya yakin, menurut gua hal-hal yang diyakini itu kadang-kadang jadi nyata, tapi nggak tahu kapannya ya. Bener, setuju. At least kan udah 3 tahun baru tercapai. Jadi ya. Selama prosesnya itu kayak ngomong aja kayak pengen umroh tapi itu sebenarnya dalam bayangan, dalam bentuk implementasi aku untuk nabung, untuk apa tuh nggak ada sih kayak. Iya. Nantilah pengen umroh cuman. Tapi lu ini ya, sorry Dan. Lu pas ngomong pengen umroh tuh duit lagi nggak ada tuh ya? Nggak ada ya? Lagi nggak ada ya? Iya benar. Itu aja benar-benar ya nggak ada lah itu. Kalau nol masih mending ya. Lu kan minus. Kalau nol enak tuh. Mulainya enak kan? Oh ini buat ini. Kalau lu kan minus. Nah, nih Dan. Lu kan salah satu ya masya Allah ya alhamdulillah ya. Lu salah satu influencer yang gua katakan bisa dibilang sukses lah dalam membangun engagement, terus lagi viewers, ya enggak? Terus lagi apapun lah, ya gua anggap lu sukses lah. Nah, banyak kan orang nggak tahu Dan, di perjalanan lo ini sampai di titik ini, apa aja yang lo rasain. Nah, mungkin kalau lo berkenan, lo bisa ceritain di sini Dan. Perjalanan lu deh, perjalanan pertama lu kenapa bisa jadi influencer gitu kan. Karena yang gua tahu kan lo nih dulunya anak orang kaya. Iya dong. Iya nggak berkecukupan lah. Berkecukupan dong. Lo kan SMA udah pakai CR-V dong. Iya dong, bener nggak? Kalau gue kan masih SMA tuh punya motor aja kelas 2 Dan anjir gue. Bener men, SMA kelas 2 baru punya motor gue. Tapi backstory itu tuh panjang banget karena panjang ya. Panjang banget. Jadi sebenarnya alhamdulillah sih gue sih berasal dari keluarga yang berkecukupan sekali. Maksudnya berkecukupan sekali tuh untuk makan, untuk kebutuhan ini, tapi nggak yang bisa spend asal gitu bang. Nggak lihat harga, tetap hemat, kita tuh tetap orang yang tetap mikir lah ini besok ini buat apa, uangnya buat yang penting. Cuman emang dulu ngelihat prosesnya ayah ngerintis itu berat lah. Jadi sebelum ayah meninggal emang alhamdulillah sempat ngerasain hidup yang menurut aku lumayan sangat enak ya, itu posisi ayah yang lagi jaya-jayanya. Dan waktu itu aku malah mutusin buat konten. Jadi bukan gara-gara keadaan aku misal lagi jatuh nih, konten tuh enggak. Karena waktu itu emang
kondisi lagi bagus, Mm-mm. alhamdulillah. Terus emang waktu itu lagi mau masuk kuliah ya. Iya. Oh, ini transisi ya dari Transisi. SMA mau ke kuliah. Oke. Jadi aku pas SMA belum konten. Iya. Tapi setelah aku transisi akhirnya menjadi konten kreator itu, Mm-mm. karena aku emang suka bikin kata-kata. Kalau teman-teman tahu di konten aku kan suka bikin kata-kata nih, Bang. Iya. Cuman dulu tuh kata-katanya aja. Jadi semua orang bisa make dong. Iya, quotes lah kayak gitu ya. Quotes ya. Kayak misal Bang Reva nih punya quotes yang bagus. Iya. Dipasang. Banyak yang like. Iya. Tapi nggak tahu nih Bang Reva yang bikin. Oke, jadi semua orang bisa jiplak. bener. Akhirnya aku mikir gimana caranya orang ini tahu kalau ini tuh aku, personal brandingku, dan ini tuh watermarknya aku. Iya. Jadi orang tahu kalau ini Fahdan. Iya. Akhirnya aku mutusin bikin kata-kata, bikin personal branding, bikin ciri khas, bikin nice tuh pakai mukaku. Akhirnya aku muncul di depan kamera. Jadi Tapi awalnya juga nggak muncul di depan kamera. Di video ending ada tulisannya. Iya, itu berarti tahun 2020 ya? 2020. Oke. Jadi pertama kali lo muncul di kamera tuh 2020. Jadi transisinya karena alhamdulillah waktu itu enak, akhirnya tuh minta ayah waktu itu buat beli HP iPhone 8. Buat modal konten. Iya. Tapi aku darulah ternyata ayah down jatuh. Maksudnya bisnisnya nggak good, ayah lagi sakit, dan pas banget untungnya aku udah jadi konten kreator waktu itu. Nah, di posisi itu di posisi itu lu udah ngasilin duit? Udah. Dari konten awal-awal tuh udah? Udah, tapi tetap disuplai sama ayah. Oke, masih belum terlalu grow ya berarti lo ya? Ya endorse paling mungkin cuma sebulan 1.500.000, tapi udah seneng dong jajan. Karena masih dapat uang saku dari ayah. Iya, I see, benar. Tapi nggak lama, itu cuma 3-4 bulan atau ini. Terus saya udah down, ini udah ya bisa dibilang kontenku udah grow, kayaknya aku udah nggak ini kaya lagi. Ya, nah di situ lu posisinya kuliah ya? Kuliah lu di mana? Lupa gua. Gua kuliah awal di Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto ya? Purwokerto. Ambil prodi hukum internasional. Nah, ini kan ada sisi yang lu viral banget nih di positioning ini tentang mantan pejudi. Betul. Yang tobat. Ya kan? Nah, itu kan banyak banget tuh video-video lu yang viral lah, FYP lah, ya nggak sih? Banyak banget tuh, view-nya bisa sampai. Nah, itu maksudnya gimana? Lu nih pecandu kah? Atau pemain atau pemula kah? Atau memang cuman seneng-seneng aja gitu? Kenapa? Coba lu ceritain. Nah, ini ada cerita lucunya, teman-teman. Ya. Jadi, sebelum aku ngonten, sebelum aku ini, dari kecil tuh, aku tuh emang suka sesuatu yang bikin menantang. Ya, jadi butuh dopamin yang keren. Iya. Jadi dari dulu tuh aku ada namanya game Jinya Hold'em Poker, itu nggak pakai duit ya di Facebook, tapi itu aku benar-benar edik banget, pengen banget menang taruhan ini. Jadi aku suka. Iya. Emang dari kecil suka. Tapi akhirnya transisi dari SMA kelas 1 ke kelas 2, ikutlah dulu ada trading. Kalau tahu Doni Salmana. Oh, lu salah satu membernya? Oh, hebat. Gue ikut ke grup Telegramnya. Jadi sebelum rame banget dia, sebelum kaya waktu itu. Tapi ntar kita disensor aja. Iya. Itu tuh ikut membernya, dia udah jualan gitu buat member VIP. Dan kalau mau join tuh harus pakai kelas affiliate dia. Justru masih bocah SMA ya kan? Iya. Ternyata cara dia ngasilin duit itu bukan tradingnya, tapi dari affiliate, duit kita yang masuk. Iya, isi. Baru tahu tuh gua. Anjing banget itu dia. Iya ya? Iya, waktu itu yang kalah siapa? Berarti nggak pure trading itu? Enggak lah, itu kita nebak. Judi berarti. Karena itu pure judi. Binary option, itu kan kita nebak menit ke depan ini bakal naik atau bakal turun gitu. Jadi kayak ngerasa kok kayak judi ya. Tapi lama-lama habis, menang tapi habis juga. Menang. Nah, disitulah ayah backup buat bayar utang. Iya. Karena waktu itu udah berani buat ya minjem dong buat ini gitu. Ayah minjemin karena taunya buat modal usaha. Iya. Karena waktu itu aku juga punya usaha sepatu. Pas sudah kuliah ya kondisinya. Pas SMA ini. Oh, udah masih SMA. Yang trading itu. Jadi Alkisah, long story, kuliah ketemu lingkungan yang. Nah, disitulah gitu. Baru ketemu judi yang gede nih. Dengan awalnya nggak gede, Bang. Nggak gede ya? Awalnya cuman iseng main poker gitu, 50.000, 100.000. Oke. Dari lingkungan kita yang sering main kartu gitu, adalah satu teman dekat aku, sahabat aku, itu juga yang bukan ngajarin sih, kayak aku yang kayak pengen ini ke dia. Tapi akhirnya kita saling judi bareng dulu. Iya, di kosan sampai nih. Sekarang masih dekat. Di kosan.
Enggak, itu waktu itu kita punya tempat ngumpul gitu Oke. di rumah salah satu teman kita. Terus Diajarin lah judi itu kayak gini nih, yuk. Waktu itu judi bola. judi bola. Judi bola. Sorry, maksudnya ini apa pertandingan lo judi Pertandingan, gitu kayak iya. biasa orang-orang pada umumnya nih. Iya, jadi kayak gue naruh berapa di tim mana yang menang. Oke, I see. Oke. Jadi selama pertandingan itu banyak banget kita bisa nebak skornya berapa, kita bisa. Iya. Ini babak pertama menang mana, babak kedua menang mana, yang golin siapa, itu banyak banget. Oke. Diajarin sama dia lah. Akhirnya kok lama-lama ngerasa pinter ya, karena awal tuh justru kalah, tapi makin kepo, masa kalah sih gitu. Berarti lu penasaran. Penasaran. Oke, terus. Lama-lama akhirnya mulai ngerasa menang-menang terus. Di judi bola itu ya. Iya. Disclaimer, aku tuh nggak pernah judi yang slot-slot tuh nggak pernah. Karena kayak ngerasanya yang apa namanya? Nggak ada website gitu ya. Ya, aku karena itu ngerasa it's not a game 50-50. It's not 50-50 game, karena itu tuh kita nggak tahu nanti polanya ke depan tuh, ini kan sistem kan. Iya. Kalau bola kan kita nonton langsung, seluruh dunia tahu hasilnya, nggak bisa dimanipulasi. Betul. Kalau slot kan tetap ada chance-nya kan. Walaupun menangnya bisa lebih gitu. Cuman akhirnya waktu itu ngerasa pinter nih, judi bola aja nih. Fair kok, lu bisa nobar, seru nobarnya. Iya. Karena aku juga suka bola, akhirnya mulai tuh ngebet. Kalau lama-lama jadi candu, jadi sakit, dan udah nggak di tahap buat nyari duit. Waktu itu sumpah, rasanya tuh bukan pengen cepat kaya bang. Apa tuh? Tapi butuh kayak dopaminnya biar naik. Kayak kalau menang seru ya. Dopamin tuh berarti lebih parah daripada narkotika gitu ya. Sebenarnya sama, cuman ada penelitian yang bilang kalau candunya judi itu bisa lebih bahaya. Karena mainnya ini ya. Iya, karena mainnya mindset kan. Kalau narkoba tuh dia ngerusak diri sendiri kan. Gini. Efeknya juga diri sendiri. Mungkin ya beberapa ada efek ke inilah ya. Cuman kalau judi itu efeknya bisa lebih kompleks. Jauh. Iya. Keluarga. Jadi yang dihantam tuh mental ya. Mental ya. Jadi candu judi itu bakal lebih sulit buat di. Nah, lu di situ tuh terpuruknya tuh berapa nominal? Wah, kalau nominal udah nggak kehitung. Kan posisinya lo nih masih di backup nih sama bokap. Enggak, itu kan udah nggak. Udah nggak? Jadi judi tuh gue udah nggak di backup. Oke. Sendiri. Posisi bokap masih ada ya? Masih ada ya. Cuman ekonominya lagi drop aja ya. Jadi kayak udah apa-apa sendiri. Jadi kalau nominal tuh, wah itu udah habis banyak banget. Kalau dari tabungan aja udah bisa kehitung 500, 600. Terus apa nih 600.000? 600 juta. Gila. Setengah M coy. Setengah M. Itu serius loh. Itu belum, itu baru tabungan. Belum yang utang-utang sama uang endorse yang baru masuk. Anjir. Nah waktu itu kan aku izin sama ayah pengen beli mobil. Oke. Udah pengen ini tanah, DP tanah. Itu uangnya kepakai semua. Dalam waktu gede, dalam waktu kurun kayak cuma setahun 2 tahun. Gede lah. Loss nggak tersisa tuh. Nggak tersisa. Karena menang pun nggak pernah aku tarik gitu loh uangnya. Main terus. Udah pokoknya snowball aja di situ ya. Terus. Dan itu aneh makanya ada beberapa masuk. Jadi otak kita tuh udah nggak bisa kita kontrol. Itu lebih bahaya sih. Oke. Kayak udah nggak bisa mikir, ngelihat uang 1 juta aja tuh nothing banget bang. Iya, 5 juta bahkan ya dulu ya. Oh iya dong. Wah sumpah 5 juta udah kayak udah ratusan juta boy. Nah terus apa namanya posisi yang lu bilang tuh, pernah kan lu cerita sama gue tuh yang kayak hari terakhir bokap lu tuh pas lu posisinya lagi parah banget itu. Parah banget itu posisi lagi judinya lagi parah banget. Iya. Posisinya itu punya utang terus ngechat bokap. Iya. Pinjem duit. Iya. Lu nggak tahu ya posisi bokap lagi sakit tuh ya? Tahu sakit, cuman nggak tahu ternyata udah parah. Ternyata yang bales tuh Pak D. Pak D tuh ya sekarang yang jagain aku. Dari dulu dari kecil. Tapi aku manggilnya ada papa karena dari kecil udah deketnya. Itu dia yang bales ternyata marah-marah. Ya, dikata-katain lah, dihina. Tapi hina dalam artian emang aku yang parah ya. Iya. Hinaan keluarga gimana sih yang sayang. Iya. Dan itu langsung ngomongnya tuh di depan keluarga besar. Keluarga besar lagi ngumpul habis makamin ayah jenazahnya, kata-katain anak gak tahu diri. Wah semuanya kata-kata keluar. Wah semuanya di situ udah itulah titik dimana kayak harus banget gitu. Ya harus. Ya, karena itu udah parah banget, itu punya utang ratusan juta. Kalau dihitung tuh M udah lebih bang. Itu lu duit dari mana anjir? Wah gila, dulu kalau lu tahu 2023-24 tuh ada aplikasi live stream itu, ngasih uang gede banget.
Lu masuk di situ. Iya. Ngasilin di situ. Iya. Inisialnya B. Iya. Cuman waktu itu dia konotasinya bukan live buat gitu-gitu ya. Dia cuman butuh audiens, butuh orang install. Iya. Masih cari traffic lah saat itu. Apalagi dulu aku juga ada jualan baju. Wah, uang tuh kalau bisa dilihat waktu itu nominal yang kayak di posisi lu masih usia muda banget tuh wah, ya. itu jadi bingung ngabisinnya. Iya. Kayak mau apa-apa beli sepatu tuh langsung 6 pasang, 5 pasang. Wifi nih di kosan dulu kan punya ada kosannya. Di kosan tuh wifi bareng-bareng nih. Karena gue gak ngerasa cukup, gue pasang wifi paling kencang buat kamar gue doang. Jadi udah di tahap yang waktu itu tuh bingung ini buat apa lagi. Oh, kamar tuh gue renov. Ada kamar kosan loh. Iya. Gue renov, pasang ini, pasang vinil, pasang ini. Padahal kamar orang. Iya, karena itu ya padahal ya. Berarti hampir iya benar-benar. Padahal kalau kita mikir ke sekarang, sekarang duit 100.000 aja kayak ya Allah alhamdulillah. Iya maksud gua kalau kita mikir dulu ya, kalau kita tahu masa depan kita endingnya bakal seperti itu ya, kita mungkin mikir, aduh tabung deh. Bener. Gitu kan. Karena kayak sayang. Karena kita udah ngerasain lah itu. Bener. Jadi pelajaran ya. Itu menurutku efek paling bahayanya judi itu di situ. Kita nggak bisa ngargain uang sama sekali. Jadi yang harusnya kita lihat nominal 3 juta tuh bisa buat something yang bermanfaat. Kita malah lihatnya bisa nih kita mainin 6 juta. Karena dapatnya cepat kali ya. Cepat, kalahnya juga cepat. Jadi bisa kita udah terjun di judi. Misal hilang 100 juta dalam waktu sehari. Iya. Kita kan mikir 100 juta nyarinya berapa lama lagi? Judiin lagi lah biar balik. Oke, singkat cerita. Mulai hijrah nih. Mulai hijrah ke mana tuh dari Jawa? Lu ke Bogor dulu dong. Ke Jakarta dulu. Ke Bogor dulu ya? Gua ke Jakarta Dramaga. dulu. Jakarta dulu. Baru ke Bogor. Jakarta nih. Jadi posisi udah parah kurat marut nih di sana. Lu hijrah ke Jakarta. Posisinya di Jakarta itu ada saudara lu berarti? Nggak ada. Kok bisa? Nggak ada berarti lo nih cuman apa? Maksudnya ke Jakarta tuh ngapain? Memang ada job kah atau apa kah? Jadi waktu itu dari Jawa ke Jakarta tuh emang niatnya cuman ada endorse alhamdulillah. Oke. Review salah satu brand kartu. Wah, itu ada. Kita di Tangerang. Jadi dari situ udahlah, kayaknya stay sini aja lah. Kayak psikologi lebih bagus sih. Pikiran masa lalu, pengalaman atau istilahnya memori buruk lah hubungannya. Sembuh dulu lah. Kayaknya mutusin buat stay. Dari Jakarta itu baru ke Bogor. Ada Rido. Ada teman namanya Rido tuh, wah, dia minjemin tempat buat tempat tinggal di Dramaga. Iya, Dramaga ya. Di situlah mulai semuanya di sini. Terus baru kita diriin bisnis itu kan waktu itu sama Bang juga. Stay situ, long story pindah Jakarta. Ya, akhirnya sampai sekarang. Iya ya, artinya nggak mudah ya sebenarnya kan, karena gini, gue banyak yang ngeliatin teman-teman gue, anak-anak didik gue yang usianya sama kayak lo gitu, tapi mereka tuh masih di backup sama orang tua. Ibaratnya gini, have fun boleh dong, have fun boleh, asal pakai duit lo. Kalau gue tuh nggak pernah ngelarang orang, ya itu hak prerogatif orang ya dong. Benar. Lo have fun boleh, asalkan satu, tidak membebani orang tua. Nah posisi lo nih kan, ya kalau gue bisa bilang survive banget men. Iya dong. Dari utang ratusan juta, terus hijrah, itu berat men. Berat loh, yang paling berat itu kita hijrah dari tempat asal kita ke tempat orang lain nih. Bener. Dan posisinya nggak ada keluarga. Iya dong, nggak ada tempat naungan, ya, gitu kan. Sampai kayak lu tuh pernah ngedrop banget nggak sih? Ya pernah dong, pasti kayak di posisi yang udah ini sebenarnya masih buntu bisa, ya. Sebenarnya masih bisa nggak sih nih jalan dalam artian nih masih ada masa. Karena gini Dan. Karena kan orang lain tuh ngeliatnya, wah influencer punya duit banyak. Kan asumsinya gitu dong, pasti dong. Wah glamor. Itu nggak bisa disalahin. Karena emang yang kita tampilin di sosial media kan hal-hal baik yang kita ada. Iya. Ngapain kita share? Betul. Kita share betul. Makanya orang sangat bebas untuk berpendapat. Wah dia kayaknya gayanya kelas, nggak pernah kelihatan susah gitu ya. Berarti bagus, brandingku bagus di situ. Jadi kalian nggak perlu tahu susah-susahku tuh kayak gimana. Kalau lo mau kasih tahu boleh nggak? Apa tuh? Hal yang paling sulit dalam hidup lo. Maksudnya kayak sampai paling rendah.
Titik terendah. Sampai nggak punya duit atau apa nih, gitu. Coba. Titik terendah dalam hidup tuh. Lu belum pernah ngomong ini ya sebelumnya ya? Belum. Ini mungkin ke teman-teman dekat aja. Iya. Titik paling rendah tuh waktu di Jogja. Jadi waktu di Jogja kita kan ngontrak ya, bareng-bareng. Kita bertiga, ada teman aku namanya Diki, Clio sama aku. Ini menurut aku paling memorable banget. Sebelum hijrah itu. Jadi itu HP udah kejual posisi. Yang iPhone 8 itu? Enggak, itu udah upgrade kan. Itu kan modal awal. Iya. Upgrade sampai iPhone 14 atau 13 Pro. Pokoknya HP udah kejual, nggak ada aset. Pokoknya cuma ada diri lah istilahnya. Oke. Nggak ada HP, akhirnya dipinjemin lah sama temen. HP Android 800.000 yang nge-lag banget bang. Kapan nih? Itu waktu itu. Yang di Jawa. Oke. Bener-bener nge-lag banget. Kita mau makan. Dua-duanya nih gak ada duit sama sepeser pun gak ada. Masa sih anjir? Dari pagi. Mau minta uang ke Papa, ke Pak D. Orangnya udah gak percaya. Karena udah beberapa kali transfer itu. Iya. Mengecewakan lah. Iya. Jadi kayak beneran butuh makan, jadi mereka udah gak percaya. Tenang nih buat makan. Masa ya buat makan doang gak ada gitu kan? Cuma akhirnya kan aku berpikir, gak usah minta lah. Itu kita dari pagi. Si Clio ini kan orang ada ya, gitu. Dia lagi acara ke Solo. Kita, aku nih, nunggu Clio balik dari jam sebelum subuh sampai malam itu nggak makan, nungguin dia balik biar bisa makan, ditraktir dia makan warkop. Emang nggak ada option dan kan ini cuma tok buat makan aja. Ada. Buat makan nih? Nggak ada. Itu kita kayak sama Diki waktu itu kayak, aduh Clio belum balik, kita telepon dik kayak Diki ada apa? Kapan balik Li? Akhirnya Clio pas balik tuh kita kayak, kayak lebaran ya. Alhamdulillah. Udah lapar banget Li, tolong Li, mau makan Li. Sampai di titik itu. Iya, at least gini. Buat makan ya, ini bukan buat beli apa-apa nih, buat makan tok. Sampai nggak ada duit sama sekali saat itu. Beneran nggak ada. Teman-teman juga udah kasih minjemin aku. Bahkan ada omongan kayak, Faden mah udah gak ada masa depannya, banyak utangnya gitu. Ini backstory pas lo masih kuliah di Purwokerto ya? Enggak, pas di Jogja itu kan posisinya masih ada teman-teman dekat. Oke. Iya, ingat gue. Jadi kayak oke. Jadi sampai orang-orang tuh udah nggak percaya sama lo. Jadi itu wajar. Aku nggak marah dan karena di posisi mereka, misal aku ngerasain punya teman kayak gitu ya, aku juga bakal pasti sama ya. Ngapain ngasih orang judi, ini salah dia sendiri. Iya betul. Ya gitu. Itu parah sih. Parah ya. Kita yang bikin parah tuh ketika temen aku balik itu, kita yang kayak alhamdulillah. Oke, sekarang terakhir Dan. Nyesel banget ya? Enggak nyesel sama sekali. Enggak. Aku udah, penyesalanku tuh apa ya bang? Penyesalanku tuh aku nyesel kemarin. Dan sekarang udah berubah mindset. Apa yang perlu disesalin? Itu tuh yang membentuk aku sekarang. Dengan mindset ini, dengan pengalaman aku waktu itu, aku udah hafal banget pola-pola yang harusnya nggak bakal aku terjerumus lagi. Jadi udah merasa kayak berdamai. Aku sekarang udah berdamai. Jadi yang menurut aku dulu udah lewat, apa yang hilang, apa yang hancur, apa yang terlewat sudah berarti. Dan itu paling susah Dan. Paling susah. Ya dong, di posisi berdamai dengan diri sendiri itu paling susah. Setuju. Menurut gua tuh, ya, karena kita kan oke deh di luar kita hura-hura atau kita ketawa tiwi sama teman, tapi kita ada posisi di mana kayak ngerenung, tiba-tiba ngelintas di otak, ya kan? Bener. Coba dulu ya. Itu makin bikin energi kita buat maju tuh ke drain, makin habis. Oke. Karena lebih baik pikiran itu dibikin untuk buat bikin apa lagi ya, ide apa ya, daripada harus kayak meratapi nasib ya. Harusnya kemarin gua nggak gini nih ya. Itu ngapain? Udah nggak bisa dirubah. Iya. Berarti pesennya ya fokus aja sama yang di depan. Yang berlalu ya biar berlalu. Karena apa yang buat kamu tuh nggak bakal terlewat. Nah, oke. Berarti quotes terakhir dari seorang Fahdan untuk teman-teman From Nothing Talk. Aku nggak jago bikin quotes kayak, tapi mungkin pesan buat teman-teman yang mungkin ngerasa kalau hidupnya tuh udah nggak ada tujuan.
mungkin ngerasa kalau ini semua tuh kayaknya nggak bakal berakhir. Mumpung orang tua masih ada. Iya. Mungkin itu. Apalagi mumpung orang tua masih ada. Maksudnya, ayolah. Semua tuh pasti ada jalannya. Hal kecil yang menurut kalian tuh masa sih bisa sih? Bisa. Bisa. Semua peluang, semua opportunity coba dulu. Karena lebih baik kalian gagal terus daripada nggak nyoba sama sekali. Nah, kalau kalian nggak tahu sama sekali nggak tahu, kalian mau tetap stuck di situ. Tapi kalau kalian nyoba, ada progress. Oh gagal di sini, oh nggak bakal ulang. Oh gagal di sini, itu bakal ketemu pola buat sukses pasti. Insyaallah. Apalagi masih ada orang tua ya, dibahagiain lah sebenarnya. Ya, karena penyesalan terbesarku, ini penyesalan ya. Di lain kasus aku hancur atau apa, ini lebih ke penyesalan ke keluarga orang tua. Iya. Bukannya aku nyesel, aduh ini nyesel yang kayak harusnya aku bisa lebih punya banyak waktu sama ayah dan lebih ngerti kondisinya, karena ayah tuh satu-satunya orang yang menurut aku sampai sekarang yang bikin aku sampai sini. Sosoknya ya. Walaupun udah nggak ada, sebenarnya tidak dia selama hidup aku yang terima kasih. Oke, gokil. Usia lu berapa sih sekarang? 23, 24 baru kemarin. 24 ya. 25 kemarin ulang tahun ya. Iya. Berarti di usia lo nih usia yang on the way grow ya, sepanjang ya. Tapi kayak kalau gue sih ngeliat gini, dan orang itu ketika dapetin sesuatu yang orang lain gak dapetin di umurnya ya. Contoh, lo di umur 24 sekarang. Ada teman-teman lo atau teman gue di umur 24 sama kayak lo. Tapi hasilnya beda. Oh iya. Lo udah gimana ya, anggaplah ya materialistis nih, lo udah naik mobil, dia belum. Kenapa? Karena lo dapetin ujian yang dia nggak dapetin. Kadang orang nggak tahu apa yang kita lewati. Iya. Karena hal besar itu, gue yakin ujiannya pasti besar. Kadang orang-orang yang ngerasa gini, tapi gue kayaknya nggak pernah dan dapetin ujian yang gede kayak lu, ditinggal orang tua, hilang duit ratusan juta. Ya wajar, karena memang Tuhan kasih dia ini hal-hal receh, sehingga nggak dikasih ujian besar. Nah, kenapa lu dapat hasil besar? Karena lu dapat ujian besar di usia yang harusnya belum lu tanggung. Makanya lu dapetin gift-nya dari Tuhan tuh sekarang. Ya betul ya gitu ya. Oke, teman-teman from Nothing Talk, ini yang bisa kita ceritain, cerita dari Fahdan. Semoga cerita ini menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua. Termasuk buat gua sebagai pengundangnya dan teman dari Fahdan. Segitu aja yang bisa kita ceritain buat teman-teman. Tinggal tunggu tanggal mainnya, influencer siapa lagi dan narasumber siapa lagi yang akan kita undang untuk menceritakan kisah inspirasi mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya.